Jadi hari ini saya mau launching brand baru saya. Saya menggunakan kain wastra untuk jadi bahan dasar dalam koleksi ini. Kita buatnya di Plaza Indonesia, alhamdulillah. Walaupun konsep fashion show-nya tamunya amat sangat terbatas karena mengingat tempatnya juga tidak besar. Jadi insya Allah koleksi ini bisa mewarnai koleksi wastra masyarakat Indonesia gitu, karena sekarang wastra ini kan lagi naik daunnya gitu. Jadi aku ikut andil untuk membuat seri koleksi ini menjadi lebih menarik. Ini kan mungkin mendekati 17 Agustus kasih kamu. Ya, jadi ini salah satu mendekati 17 Agustus juga. Jadi makanya aku ikut meramaikan 17-an di ke-80 tahun Indonesia gitu. Itu melihat antusias teman-teman pas melihat koleksinya gimana? Oh, Masya Allah, seneng banget. Aku juga nggak nyangka tamu-tamu yang hadir juga tamu-tamu istimewa, menyempatkan hadir semuanya, alhamdulillah. Jadi ya senang aja sih gitu, maksudnya bikin sebuah karya baru diminati banyak orang, insya Allah dicintai, bisa dipakai. Jadi itu yang bikin aku happy sih. Iya, kemarin tuh aku minum jus lemon kebanyakan gitu ya, jadi kayak perut lambung aku nggak enak tuh, makanya diinfus. Ini hari ini udah mulai enakan, udah mulai keringat dingin, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dikasih sehat lagi, masih bisa show, masih bisa semuanya diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah. Misalnya buat detox apa gimana sih kayak gitu? Enggak, karena kemarin tuh aku lagi ada acara, terus udah gitu panitia acaranya tuh nyiapin aku jus lemon. Dan jus lemonnya tuh enak banget, jadi itu aku minum terus tanpa aku makan sebelumnya gitu. Jadi akhirnya lambungnya kena. Tapi sampai sempat nego ya, temen di temen gimana sih? Ya lagi orang lagi sakit juga tetap dikontenin ya, jadi kan kita kemana-mana ngomongnya. Nah itu semoga kan memberkati Hari Kemanusiaan Sedunia, apalagi Kak Igu sekarang udah rela menjual kasa demi bank emas itu. Seperti apa sih, udah terjual? Ya buat saya kan memang kalau kita mau bersedekah, beramal, mau berbuat baik, ya buat aku mikirin gimana caranya supaya bisa beramal tuh lebih besar, sedekahnya lebih banyak gitu kan. Jadi aku punya tas Hermes, yang mana tas itu alhamdulillah ada nilainya gitu kan. Dan ini lagi alhamdulillah nih udah mau laku nih, doain ya. Jadi kalau misalnya laku, insya Allah bisa langsung kita sumbangkan untuk masjid di Yokohama. Kemarin pulang dari Satu tas, insya Allah. Berapa kan mungkin? Rencananya pengennya sih lakunya di harga 1 miliar gitu, supaya bisa langsung disumbangkan gitu. Dan aku juga insya Allah dalam waktu dekat, kalau nggak ada halangan, di bulan September nanti mau ke Jordan, mau kirimkan bantuan buat Palestina langsung sendiri. Nantinya akan direlang lagi nggak sih Kak Igu? Apanya? Tasnya ada beberapa lagi yang akan Enggak, baru ini aja. Susah ternyata jual tas juga. Jadi makanya nungguin. Waalaikumsalam, Mama Erna. Bisa. Iya. Garut ya? Sama Tante Titi ya? Iya. Jangan lupa ya. Iya. Bye. Kak, kemarin dari Jepang gimana Kak ceritanya Kak? Palestina sendiri dari mana? Iya, pengennya mau ke sana bareng Bang Onim, insya Allah. Kalau nggak ada halangan, insya Allah September akhir mau berangkat. Kenapa Kak triggernya awalnya mau ke Paris? Pengen bawa sendiri aja, karena kan kemarin kan itu kan uang umat ya. Uang umat, mereka yang ikut sumbang bikin pembelian kerudung. Nah, jadi aku pengen menganterin langsung aja gitu. Persiapannya seperti apa Kak? Nggak ada persiapan, belum. Udah nyobain dari awal kan banyak podcast teman-teman dari teman-teman kayak mungkin ada Apa gimana? bertemu teman-teman ngajakin podcast juga ada share ini juga mungkin ada yang kayak gitu. Aku lagi senang sama podcast sih, jadi alhamdulillah banyak yang pengen hadir, senang mau datang, bintang tamunya bagus-bagus ya, karena memang kebetulan punya kedekatan sendiri dengan bintang tamu yang ada, jadi obrolannya juga bisa lebih deep, bisa lebih dalam, bisa lebih bahas yang mungkin sesuatu yang udah pernah dibahas sebelumnya. Terus minta maaf juga sama Soima tuh kenapa kayak gini? Jadi beberapa tahun yang lalu lah, 10 tahun, paling 15 tahun yang lalu tuh aku pernah nyiram dia pakai air kotor gitu. Terus kayaknya dia sedih gitu, makanya aku selalu kayak punya keingetan aku harus minta maaf sama dia. Itu bercanda ya? Tapi itu konteksnya bercanda waktu itu ya Kak? Apa? Waktu itu konteksnya bercanda Konteksnya juga? bercanda, tapi kan waktu itu dia belum jadi siapa-siapa kan. Jadi aku berasa ya Allah sombong banget jadi orang gitu. Jadi makanya aku
pas kemarin momen yang pas akhirnya aku minta maaf. Mungkin responnya Main sendiri pas kayak gitu minta maaf. Ya terhura lah. Gitu. Ya aku sholat maghrib dulu ya. Makasih kak. Untuk tanggal 3, Jakarta tanggal 3. Kak Igun mungkin tentang Syahrini kan memang dekat banget gitu sampai panggilan sayangnya pakai ibu ya Kak Igun ya gimana? Ya emang dari dulu manggilnya kan ibu. Emang panggilan sayang ya Kak Igun ya? Iya, senang aja. Terus kemarin Kak Syahrini juga merayakan ulang tahunnya mungkin bagaimana? Oh iya, kemarin sempat datang private-nya dan aku juga kan berangkatnya dari Malang kemarin karena ada acara di Malang, jadi balik ke Jakarta langsung ke atas deh ke Grand Hyatt. Kak Igun musik atas tasnya mungkin kan nanti bisa kayak mengenalkan semua ngasih Kak Igun untuk masjid aja gitu. Ya nggak apa-apa, udah pernah pakai juga aku pakai tas banyak. Kak Igun melihat Kak Syahrini sekarang mungkin bagaimana? Oh seneng lihat Syahrini bahagia, happy, cerah ceria. Katanya ada adegan-adegan apa sih maksudnya Kak Igun? Apa? Ada Kak Igun di luar adegan-adegan dari itu mungkin kan Kak apa Igun juga nih? punya kafe juga. Nah sekarang kan disuruh bayar 120 kalau muterin lagu para musisi LMK soal. Terus Nah seperti itu apa? belum paham ya karena kebetulan aku juga produser, aku punya lagu yang aku produserin sendiri. Jadi kalau di kafeku rata-rata lagunya pakai lagu aku sendiri sih. Oh nggak ada puterin lagu orang berarti ya Kak Igun? Kak Igun mungkin ada perubahan dari Inces nggak sih Kak Igun? Support, terus tangkap. Tapi kan ada Kak Igun mungkin ada perubahan dari gitu Inces nggak sih? Nggak ngerti aku cerita selingkuhnya nggak paham. Kak Igun mungkin ada seperti apa kalau Islam cowok, maghrib. ada perubahan dari Inces nggak maghrib. sih Nggak Kak ada, Igun? cantik. supportnya mungkin gimana Kak Makin Igun? seger nggak sih Kak Igun atau gimana? Supportnya untuk Ruben. Kak Igun mungkin tentang Syahrini kan memang dekat banget gitu sampai panggilan sayangnya pakai ibu ya Kak Igun ya gimana? Ya emang dari dulu manggilnya kan ibu. Emang panggilan sayang ya Kak Igun ya? Iya, senang aja. Terus kemarin Kak Syahrini juga merayakan ulang tahunnya mungkin bagaimana? Oh iya, kemarin sempat datang private-nya dan aku juga kan berangkatnya dari Malang kemarin karena ada acara di Malang, jadi balik ke Jakarta langsung ke atas deh ke Grand Hyatt. Kak Igun musik atas tasnya mungkin kan nanti bisa kayak mengenalkan semua ngasih Kak Igun untuk masjid aja gitu. Ya nggak apa-apa, udah pernah pakai juga aku pakai tas banyak. Kak Igun melihat Kak Syahrini sekarang mungkin bagaimana? Oh seneng lihat Syahrini bahagia, happy, cerah ceria. Katanya ada adegan-adegan apa sih maksudnya Kak Igun? Apa? Ada Kak Igun di luar dari adegan-adegan itu mungkin kan Kak apa Igun juga nih? punya kafe juga. Nah sekarang kan disuruh bayar 120 kalau muterin lagu para musisi LMK soal. Terus Nah seperti itu apa? belum paham ya karena kebetulan aku juga produser, aku punya lagu yang aku produserin sendiri. Jadi kalau di kafeku rata-rata lagunya pakai lagu aku sendiri sih. Oh nggak ada puterin lagu orang berarti ya Kak Igun? Kak Igun mungkin ada perubahan dari Inces nggak sih Kak Igun? Support,